Saya katakan ke dia, Pak, waktu itu dia HRD manager. Tolong Pak, bukan saya mengintervensi. Ya. Ini anak yatim. Ketika dia kerja, adik-adiknya insya Allah terselamatkan. Kehidupannya, karena dia kerja punya penghasilan. Ya. Saya gugah hatinya dan alhamdulillah. Maka dulu itu saya prioritaskan dulu nih yang yatim-yatim. Yang yatim-yatim itu ya. Betul. Berbicara tentang jauh udah Cilegon ke depan. Sementara ada tetangganya meninggal. Ada pemuda di kampungnya bikin gardu. Gotong royong nggak hadir. Oke, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal dalam program podcast Ujar Legislator. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pimpinan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cilegon. Di samping saya sudah menampakkan muka, yaitu Bapak Haji Isro Mi'raj, Sarjana Ekonomi. Beliau ini Ketua DPRD Cilegon yang sudah berapa tahun Pak Ketua? Sudah sekitar 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun menggantikan Ketua DPRD sebelumnya. Mungkin kali ini kita sapa dulu Pak Ketua, Pak Isro. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Iqbal. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nikmat yang tiada terhingga yang Allah berikan, nikmat sehat. Nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini selalu saya sampaikan awal dari segala aktivitas yang dilakukan. Baik ibadah, mahdoh, ghairu mahdoh, maupun hal-hal lain. Dengan modal sehat inilah. Yang memang kadang kita lalai, kadang kita lupa. Dengan kenikmatan sehat itu. Dengan kenikmatan sehat itu iya. kurang syukur gitu. Betul. Saya mengawalinya dengan pengen mengulik begini Pak Ketua. Perjalanan Pak Ketua bisa mencapai, ya boleh dibilang di legislatif itu puncak karir itu kan sebagai Ketua DPRD ya. Selain kemudian, kalau saya berpikir yang terpenting adalah bagaimana dampak seorang legislator itu terhadap masyarakat luas. Saya pengen mengulik sedikit aja Pak Ketua, perjalanan hidup Pak Ketua, dari Pak Ketua bisa menceritakan bagaimana latar belakang Pak Ketua sebagai seorang Isro Mi'raj yang lahir di Cilegon begitu Pak Ketua. Berasal dari keluarga mungkin ini bakal menjadi inspirasi nantinya untuk teman-teman dan warga di Cilegon atau masyarakat di Indonesia, bagaimana perjalanan karir seorang inspirator di seorang legislator dan inspirator itu di DPRD Cilegon. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ketua. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Isro lahir 46 tahun yang lalu. Di kampung terpencil di ujung barat kota Cilegon, persisnya di lingkungan Cilurah, Kelurahan Kampung Kecamatan Cuandan, yang sebelah kampung saya itu pegunungan, sebelah kirinya sawah, depannya itu juga dekat dengan laut. Jadi kita punya lingkungan yang serba ada. Mau rekreasi ke gunung dekat, ada gitu ya. Mau ke laut dekat, mau main ke sawah apalagi lebih dekat. Artinya tidak pernah berpikir dulu saya menjadi seorang wakil rakyat. Karena dengan kehidupan yang sangat sederhana dan di lingkungan yang ya kan dulu itu belum ada industri ya, paling yang ada tanya SRI dulu itu Seriwi, pabrik triplek itu di ujung sana, perbatasan dengan Anyar. Dan ketika Cilegon pisah dari Kabupaten Serang, maka di situ saya persisnya 2009 kan, tanggal 27 April 2009, saya sudah berpikir di situ bahwa Cilegon ini akan tumbuh dan berkembang, dan timbul di hati saya bagaimana saya tidak mau hanya jadi penonton. Di mana Cilegon yang dilahirkan, saya dibesarkan di Cilegon.
ingin berkontribusi terhadap pembangunan Kota Cilegon, sehingga dari situ mulai awal ada niat bagaimana menjadi bagian anak Kota Cilegon yang bisa berbuat untuk masyarakat Kota Cilegon. Dan keterbatasan kemampuan itu tentu bukan menjadi penghalang buat saya. Ya. Itu niat yang baik, niat yang tekad yang bulat. Tentu kita harus bisa bergaul dengan rakyat. Nah, dari situlah coba saya, karena pada saat itu kan saya hanya lulus aliyah. Ya. Dari madrasah, dari SD, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gitu. Bahkan sempat di Kobong nggak lama juga ya. Merasakan tidur di bilik di itu Kobong. Jadi maka waktu itu harus saya bekali dengan ilmu pengetahuan. Dan saat itu saya nggak mampu, orang tua nggak mampu. 2009 tuh mau kuliah nggak punya uang. Maka waktu itu saya berpikir saya harus kerja, cari pekerjaan supaya bisa membiayai kuliah. Nah, alhamdulillah begitu saya dapat kerja, saya langsung ambil kuliah gitu. Intinya untuk membekali diri. Betul. Dari proses itulah awal mula dan seterusnya menjadi seorang ketua lembaga swadaya masyarakat. Dari situ bergaul dengan rakyat. Hadir pada saat ada orang meninggal, ada masyarakat yang nganggur, coba kita fasilitasi supaya bisa bekerja. Dari situlah awal mula. Ya. Bisa terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cilegon di tahun 2014. 2014. Dan sampai hingga ini sekarang tentu ini takdir dari Allah sesungguhnya. Tidak lepas dari tangan Allah yang dan kuasa Allah yang menempatkan saya hingga kalau Kang Iqbal bilang tadi ya, pucuk tertinggi di DPRD Kota Cilegon saat ini. Itu amanah yang sangat luar biasa. Dan ya patut disyukuri bahwa diri saya aja kadang dalam kesendirian di ruangan itu kadang tepuk-tepuk muka, bener tak ini, mimpi enggak ini kayak gitu. Itu Kang Iqbal. Seorang Isro bisa itu ya, mimpi enggak nih seorang Isro bisa jadi bener gak duduk sebagai ketua dewan begitu ya, ya? Tentu prosesnya gak gampang, penuh air mata, penuh kesedihan, tangisan gitu tuh. Proses itu yang saya alami dan mudah-mudahan menjadi pendewasaan bahwa kita tidak boleh meremehkan orang. Ternyata ketika dia punya niat dan punya tekad, siapapun itu bisa. Karena Tuhan udah ciptakan itu gitu tuh. Potensi yang ada pada diri kita, tinggal kita mengelolanya seperti apa yang sudah Tuhan berikan potensi itu terhadap diri kita. Gitu. Itu patut disyukuri ya, anugerah itu Pak Ketua. Anugerah itu. Itu mungkin saya pengen tahu juga Pak Ketua. Kalau bahasa Kobong ini kan Pak Ketua ini punya amalan apa sih gitu kan, sehingga karirnya tuh ya bisa dibilang moncer, kemudian lancar begitu, walaupun memang ya kata Pak Ketua tadi penuh halang rintang dan air mata kan. Mungkin bagi sebagian orang ini bakal menjadi inspirasi ya. Kemudian bagaimana perjuangan seorang Pak Ketua itu, apa yang mungkin bisa dibagikan kepada halayak umum begitu, upaya Pak Ketua itu apa, prinsip atau mungkin prinsip amalan kalau kata orang Kobong apa begitu Pak Ketua bisa menjadi seorang Isro Mi'raj hari ini gitu. Ya, jadi sering orang bilang berusaha dan berdoa ya. Betul. Tidak luput dari itu. Terus secara pengalaman spiritual yang saya lakukan. Bagaimana pada saat itu nganggur, lulus aliyah itu nggak kerja. Jadi makan juga ngikut saudara, karena kebetulan kan orang tua meninggal ya. Ibu udah meninggal duluan, jadi hidupnya ikut kakak. Saat itu saya punya pengalaman spiritual awal, saya itu punya tekad sendiri waktu itu. 40 kali Jum'ah. Pertama itu begitu bedug, kan dulu masih ada bedug. Begitu jam 11 teng, tong Jumat berbunyi, saya datang. Saya punya keyakinan. Saya datang dan begitu pulang harus orang sudah selesai semua. Begitu orang udah sepi, saya baru keluar dari masjid. Itu selama 40 kali.
40 Jumat. 40 Jumat. Karena posisinya kan nganggur, nggak punya aktivitas. Jadi nganggur ya 40, berarti berapa bulan itu kan? Iya. Kan lumayan nganggur. Betul, 40 minggu lah ya. Iya. 40 minggu gitu kan, berarti 40 kali Jumat 40 minggu. 40 minggu kan berarti. Itu pengalaman spiritual awal yang saya lakukan. Di situ saya berdoa, nangis, ya Allah nasib saya ini. Itu tuh. Nah, itu yang pertama. Tentu insya Allah duha. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi pada saat nganggur makan duha itu bisa 14 rakaat juga. Kalau sekarang hanya 2 rakaat. Yang penting gak hilang lah. Dan yang paling penting ada ritual yang saya lakukan dan tanpa ada yang ngasih tahu. Pertama juga hanya inisiatif saja waktu Jumat itu juga. Tanpa ada yang ngarahin, enggak. Iya. Itu inisiatif saya aja. Kalau bahasa Kobong kan ada ijazah gitu, Bang. Nggak ada ijazah kalau Kobong. Nah, di Kobong itu kan segala ilmu apa diajarin. Betul. Jadi sampai ilmu pelet. Nggak apa-apa, ini dunia saya. Betul. Enggak, saya enggak itu. Bahkan dunia Asia. Yang kalau kita itu enggak, Allah mukarun jaga terima bubut tungkem sekarang. Jauh kan itu tuh. Di Kobong itu senang sekali. Amalan-amalan begitu itu. Semua. Amalan biar kebal, pokoknya di Kobong itu nemuin lah. Yang saya rasakan dulu itu sangat luar biasa ya, walaupun kita ada puasa laduni dulu. Betul. 3 hari malamnya betigeni itu ketika saya ngafal Jurumiyah. Jurumiyah gitu, kitab Jurumiyah. Alhamdulillah masih ingat sekarang Mas. Al-kalam wal abdul murqab itu bil badi wa qasamu salah satu ismun wa filun wa harfun ja'a lima ana falif yurabun wa abdi wa dan bin badu ala fi walam. Jadi itu kata kiai itu katanya udah karena lagi ngafal kamu puasa. Guru saya itu alhamdulillah. Dan ritual yang saya sambung tadi ceritakan ketika saya jadi ketua LSM. Begitu saya santunan yatim piatu, ada sekitaran 200 yatim piatu karena satu kelurahan kan. Satu kelurahan pada saat itu saya ngambil air di teko. Setiap kali anak yatim lewat itu suruh ngeludah sama saya. Di teko itu. Itu airnya dari mana Pak Ketua? Sorry. Air dari air biasa. Air minum. Air minum di teko, nggak ada apa-apa. Saya ambil. Ya itu nggak ada yang ngasih tahu. Ini inisiatif saya aja. Jadi suruh meludah 200 anak yatim. Dan air itu saya sebelum saya minum, ya Allah, saya minta ke romahnya ludah anak yatim bagi kehidupan saya. Saya minum. Walaupun bau, ya namanya ludah kan. Apalagi 200 anak kan bau kayak apa. Itu ritual yang saya lakukan gitu tuh. Kang Iqbal, pengalaman spiritual ya, itu tuh. Artinya memang Pak Ketua ini nggak lepas dari spiritual ya, karena mungkin ya tadi ya Pak, lulusan Kobong kan nggak mungkin terlepas dari itu ya. Jurumiyah aja masih hafal sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini khas ya, mayoritas masyarakat Banten mungkin kan Kobong gitu kan. Di Banten banyak Kobong, apalagi Cilegon yang kemudian sempat masih disebut sebagai kota santri begitu Pak Ketua ya. Nah ini kalau itu sisi spiritualnya Pak Ketua, mungkin Pak Ketua bisa cerita soal perjuangan ya duniawi lah ya gitu kan. Ini kalau yang tadi Pak Ketua itu samawi banget kan, itu jalur langit Pak Ketua ya. Ini gimana kalau Pak Ketua bisa sampai saat ini itu jalur daratnya gimana tuh? Dia lewat jalur Gaza begitu kan, atau jalur apa begitu Pak Ketua? Ya mungkin upaya-upaya yang dulu Pak Ketua lakukan kemudian bisa terpilih jadi ketua DPRD, mungkin ada perjuangan yang dulu mungkin di hati rakyat itu mengena gitu, sehingga Pak Ketua itu bisa dipilih sebagai anggota DPRD Cilegon begitu Pak Ketua. Iya, kuncinya sosial. Sosial itu yang lebih penting. Ketika kita bergaul dengan rakyat, maka di dalamnya harus ada sosial. Maka sering saya katakan di beberapa momen-momen kegiatan di DPRD maupun dengan ketika diundang sama ormas-ormas, saya katakan seperti ini. Kalian ya, jangan berbicara Cilegon dulu.
Coba dimulai ketika Anda berbicara tentang Cilegon ke depan. Balik dulu Anda ke di mana kita tinggal. Sudah seberapa manfaat kita di lingkungan situ. Oh, ya. Gitu tuh. Di mana lingkungan kita, tempat kita tinggal. Jangan kita kebanyakan orang masa sekarang kan punten. Betul. Berbicara tentang jauh udah Cilegon ke depan. Sementara ada tetangganya ninggal. Ada pemuda di kampungnya bikin gardu. Gotong royong nggak hadir. Ini salah. Ya. Mulai dari di mana kita tempat tinggal dulu, sosial itu kita lakukan. Lingkungan terdekat gitu Pak Ketua. Lingkungan terdekat. Maka saya punya prinsip, saya dulu tidak terlalu ingin tinggi bergaul itu. Karena yang menentukan itu adalah rakyat. Ya. Gitu tuh. Suara itu adanya di bawah gitu. Betul. Maka dulu saya bergaulnya ya biar dengan orang-orang bawah aja gitu tuh. Ketika ada, ya itu tadi yang saya bilang, perjuangkan orang lingkungan sekitar kita dulu. Kita lakukan sosial, kegiatan sosial. Termasuk bagaimana mengadvokasi dengan LSM itu ke industri untuk masyarakat bisa ikut kerja, bisa menjadi bagian dari industri yang ada di lingkungan kita. Itu modal utama gitu yang saya lakukan. Nah pada saat saya nyalon ya mereka yang memperjuangkan saya. Nah satunya gini Kang Iqbal, ingat saya dulu pada saat jadi ketua LSM tuh gini, saya bisa inventarisir tuh ya. Oh, yang datang ke kantor LSM ini dia anak yatim. Oh. Anak yatim, adiknya misalkan 3 atau 2. Kang, cariin kerja sih. Iya. Ya udah apa aja kerjanya. Nah, ketika ada lowongan, contoh salah satu pabrik waktu itu, orangnya manajernya masih hidup sekarang. Malah terpilih jadi jadi anggota dewan di Kabupaten Serang. Si orang itu. Saya katakan ke dia, Pak, waktu itu dia HRD manajer. Tolong Pak, bukan saya mengintervensi. Ini anak yatim. Ketika dia kerja, adik-adiknya insya Allah terselamatkan kehidupannya karena dia kerja punya penghasilan. Saya gugah hatinya dan alhamdulillah. Maka dulu itu saya prioritaskan dulu nih yang yatim-yatim. Yang yatim-yatim itu ya. Biar dia menafkahi adik-adiknya ini gitu tuh. Betul. Itulah kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Ini untuk bukan riak ya, tidak, insya Allah tidak riak. Tapi bagian dari bagaimana kepedulian kita terhadap sesama begitu ya. Terhadap sesama dan yang betul-betul harus kita perjuangkan. Ya. Gitu. Karena tidak hanya lihat itu kayak seperti gunung es. Yang kelihatannya permukaan saja tapi ternyata dalamnya ya itu tadi kelihatannya dia kerja. Oh dia kerja, tapi ternyata ketika dia kerja dan sebelum dia kerja saya briefing waktu itu. Gimana tuh Pak? Ya briefingnya kamu nanti tolong ya adik-adik kamu ya, saya perjuangkan kamu ini karena saya melihat adik-adik kamu di bawah. Jadi ketika kamu kerja jangan kamu abaikan adik-adikmu. Biayai sekolahnya, kebutuhan hidupnya gitu tuh. Kalau bisa jangan nikah dulu gitu, sampai begitu gitu tuh. Iya, betul. Kamu kerja yang bener, karena susah cari kerja itu, sampai segitu gitu tuh. Saya lakukan itu gitu tuh. Dan teman-teman di LSM itu seperti itu Kang Iqbal. Berarti kalau saya boleh sedikit menyimpulkan ini, kunci Pak Ketua ini ada di anak yatim ya. Dari mulai jalur spiritualnya begitu kan, jalur langitnya sampai jalur darat pun. Akhirnya anak yatim yang dipegang begitu Pak Ketua. Iya, dan semenjak saya jadi ketua LSM, begitu sedikit-sedikit saya punya kemampuan. Dari semenjak itu pun saya kalau bulan puasa sama 10 Asyura kayak kemarin. Iya. 10 Asyura. Hari Raya Anak Yatim. Hari Raya Anak Yatim. Itu pasti saya lakukan kegiatan itu. Artinya memang Pak Ketua ini menginspirasinya adalah bagaimana berbagi kepada sesama ya, khususnya mereka yang prioritasnya memang membutuhkan untuk ditolong begitu Pak Ketua ya. Dan yang kerja-kerja tadi juga banyak ketika saya mencalonkan diri, mereka pasukan tempur di bawah. Grassroots yang luar biasa. Sampai sekarang masih terjalin dengan baik gitu. Pasukan Spartannya di itu ya, yang mereka itu Spartan ya. Spartan ya. Pasukan militan berarti Pak Ketua. Militan itu. Wah. Sampai hari ini alhamdulillah masih terjalin silaturahmi dengan baik. Dan itulah sekelumit pengalaman yang saya rasakan. Kalau diceritain nggak cukup waktu. Betul. 3 jam. Kalau semua harus detail. Itu kisi-kisinya saja. Yang substantifnya saja gitu. Itulah maka saya punya prinsip
Orang tidak melihat seberapa besar kamu punya harta, pangkat, jabatan, tetapi yang mereka lihat seberapa besar kepedulian kamu terhadap mereka. Wah, ini quote-nya harus jadi inspirasi nih bagi kita semua soal quote nih. Kemudian Pak Ketua, ini sekarang Pak Ketua kan sudah berada di puncak karir lah, pucuk pimpinan di legislatif gitu, di legislatif di daerah. Mungkin apa yang Pak Ketua bisa kemungkinan cita-cita apa yang Pak Ketua belum tercapai gitu di ketika sudah menjadi anggota dewan, kemudian jadi pucuk pimpinan di DPRD, atau apa ya, ketika Pak Ketua sudah di ini nih, kayaknya saya masih merasa belum misalnya contoh berdampak luas terhadap masyarakat begitu. Kira-kira ada nggak yang begitu Pak Ketua? Iya, tentu berbicara kepuasan manusia, saya katakan ketika napas masih ada di tenggorokan, tentu tidak pernah ada batas. Pasti selalu ingin, dan itu manusiawi. Tetapi bagaimana keinginan itu endingnya adalah kebermanfaatan, kebermanfaatan untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Itulah poin penting dalam hidup itu kan seperti itu. Perintah yang diyakini oleh agama yang saya anut saat ini kan seperti itu. Maka banyak sekali, karena saya yang belum terrealisasi. Perdanya udah saya buat tentang perlindungan pondok pesantren dan madrasah. Karena saya lahir dan besar dari madrasah. Betul. Saya ingin menggratiskan institusi pendidikan yang ada di madrasah dan sekolah swasta. Apa punya? Karena kan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang wajib belajar 12 tahun. Ketika negeri tidak bisa menampung swasta, betul, larinya ke swasta. Swasta. Nah, ini kan asas keberadilan. Betul. Harusnya dia juga gratis karena negara wajib hadir. Ya. Nah, itulah motivasi dan cita-cita saya yang saat ini belum terrealisasi. Bagaimana madrasah terlalu dibilang madrasah kewenangan Kementerian Agama. Oke. Ya. Itu nggak salah. Betul. Tapi ya itu tadi kita tarik bagaimana kewenangan Kementerian Agama itu bisa kita bantu dengan dana hibah. Ya. Kita taruh uangnya di Kesra. Kesra nanti serahkan ke Kemenag. Kemenag yang mendistribusikan ke madrasah-madrasah. Ya. Kan seperti itu. Betul. Karena akhlak pendidikan agama bukan mengabaikan yang umum. Ya. Adanya di madrasah. Jangan salah, hari ini banyak sekali orang yang datang ketika dia mau kerja, Pak Isro, Pak Ketua, saya kemarin mau ngelamar kerja tapi ijazah saya masih di sekolahan. Ya. Karena waktu itu nunggak SPP, nggak bisa diambil yang di swasta. Kan kasih. Terhambat Pak Ketua ya. Terhambat. Gitu. Nah, maka harus ada solusi. Dan jangan salah, ketika sekarang ada SMP negeri misalkan, ternyata di sebelahnya mati. Sekolah madrasah sanawiyah swasta mati karena orang lari ke negeri semua. Tujuannya apa lari ke negeri? Kan untuk tidak bayaran. Betul. Nah, maka ini harus ada solusi. Ya. Memang yang namanya kebijakan itu tidak akan memuaskan semua orang. Masaikhul qaumin inda qaumin fawaid, kata syair Arabnya itu. Bahasa kobongnya di mana ada satu kaum mendapatkan musibah, ada kaum lain yang mendapatkan berkah. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Dan kebijakan itu akan seperti itu. Itu apa, kayak dua sisi mata uang begitu ya, Pak Ketua ya. Gitu. Nah, itu yang belum terrealisasi sekarang. Berarti kabar perda madrasah itu gimana Pak Ketua? Nah, iya, itu perdanya udah kita buat udah di dibuat. DPRD, udah dari tahun yang lalu, 2023 udah selesai. Perlindungan pondok pesantren dan madrasah. Gitu. Realisasinya? Realisasinya belum. Anggarannya itu, makanya itu yang belum saya, cita-cita yang ingin saya lakukan. Jangan salah, madrasah ini di Cilegon banyak. Dan jangan putus asa ya, yang kalau di madrasah contohnya saya jadi ketua DPRD gitu. Itu jangan pesimis. Karena takdir itu Allah yang tentukan. Betul, Ketua. Artinya memang ya mau madrasah mau negeri ya sebenarnya harusnya disamaratakan begitu Pak Ketua. Kewajiban negara harus hadir. Gitu tuh. Nggak adil dong.
Ya. Gitu tuh. Masa si A dia sekolah di negeri, Ya. si B dia sekolah di swasta, si A penghasilannya 4 juta sebulan, si B 4 juta juga sebulan. Sementara si A dia nggak repot dengan bayaran. Sementara si B dia karena di swasta bayaran. Nah kan ini kasihan. Betul, sama-sama dia rakyat, sama-sama warga. Warga negara Indonesia. Nah, bahkan realitanya yang di sekolah madrasah ini rata-rata ya punten gitu Pak Punten. Ketua. Ini ya kayak saya keadaannya dulu. ya kayak gitu Ketua. Gitu tuh. Di bawah rata-rata Di istilahnya. bawah rata-rata. Makanya saya tahu betul gitu. Bukan apa ya? Bukan ide atau keinginan spontan. Ya. Tapi merasakan dulu bagaimana ketika Tuhan memberikan amanah jabatan ini kebermanfaatan tadi. Gitu. Makanya itu. Perda ini muncul dari ya bisa dikatakan pengalaman pribadi ya gitu. Apa namanya? Dia tentu ketika berbicara Perda, seluruh 40 anggota DPRD terlibat di dalamnya. Betul. Dan itu saya tidak mengklaim itu Perda dapat saya, tidak gitu Kang Iqbal ya. Tapi itu Perda inisiatif yang DPRD. itu hasil DPRD gitu tuh. Itu dihasilkan dari reses dan segala macam begitu. Iya, seluruh anggota dewan. Mungkin pengalaman saya bagian kecil saja gitu dalam proses itu. Yang lain juga banyak teman-teman yang dia profesinya atau itunya kan ustaz. Gitu, itulah. Berarti Pak Ketua melihat kondisi realita pendidikan antara swasta dan negeri ini jomplang begitu ya. Asas keadilannya tidak terpenuhi. Karena itu tadi asas keadilannya tidak terpenuhi. Ya. Padahal undang-undang mengaturnya wajib belajar 12 tahun. Betul. Undang-undang dasar tadi sampaikan. Kenapa gitu? Iya. Dan anggaran itu harusnya bisa ya untuk menyamaratakan istilahnya. Tergantung niat. Oh, tergantung niat itu. Tergantung niat. Ada kan niatnya ke arah situ enggak? Banyak kok uang kita. Ya. Gitu tuh. PBD Cilegon 2 triliun ya. PAD kita 1,2 triliun. Ya kalau mengelola anggaran hanya memanfaatkan yang ada ya bukan pemerintahan namanya. Ya. Harus bisa berimprovisasi dan berinovasi. Itu. Cari uang di APBN sana. Kalau untuk pembangunan mah. Itu tuh. Biar dana DAK sana turun untuk pendidikan. Jemput ke sana kan gitu tuh. Ini ada upaya lah dari pemerintah. Ada upaya, pusing. Pasti pusing. Ya kalau normal-normal aja mah ya bukan pemerintah. Itu. Ya, artinya memang ya saya juga ya kebetulan saya juga lulusan madrasah Pak Ketua. Sama. Yang memang madrasah ini kayak gimana ya, anak tiri begitu kan. Tiri kan. Karena negeri juga kan sekolahnya daya tampungnya kan terbatas Pak Ketua. Dan orang sekarang kan mengejar mengejar sekolah favorit segala macam. Sementara diskriminasinya justru ada di sekolah-sekolah swasta gitu kan. Yang non bonafit Pak Ketua. Non bonafit. Iya jangan bicara yang bonafit. Itu mah mereka udah jalan dengan kemampuannya yang udah lebih. Orang udah siap ketika sekolah di sekolah yang unggulan-unggulan seperti itu mah kan gitu tuh. Itu mah bukan bagian dari yang harus kita konsentrasi di situ kan gitu tuh. Artinya yang prioritas tadi yang ditolong prioritasnya itu Pak Ketua ya. Iya silakan. SMP negeri diperbanyak, silakan. Nggak melarang. Tapi itu tadi jangan abaikan yang sudah berkontribusi juga. Oh iya. Jangan-jangan mungkin sekolah-sekolah swasta kayak jebolan madrasah segala macam ini kontribusinya tidak sedikit juga kan? Sudah sedikit juga, banyak. Artinya kalau saya menilainya madrasah segala macam ini kan yang membentuk karakter. Betul Pak Ketua. Karakter ya. Iya. Kita tahu tolubil ilmu faridu ala kulli muslimin al-wadu dainun ainun mata Allah maghfir dunubi ngedoain orang tuh dari madrasah. Iya. Itu awalnya dari madrasah ya, di sekolah umum. Terserah ketika dia udah lulus mau jadi apa. Iya. Karena Islam juga butuh arsitek, butuh insinyur, butuh diplomat, semua bidang itu mah pilihan, tapi bekali dasarnya dulu. Gitu. Mungkin Pak Ketua punya impian apa terkait sekolah madrasah ini Pak Ketua? Mungkin misalnya madrasah pengen dijadikan lebih modern dan kualitas pendidikannya
tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum atau sekolah favorit gitu misalnya. Iya, jadi impiannya itu karakter dasar madrasah nggak hilang, tapi bagaimana ada semacam ekstrakurikuler. Oh, Gitu yang kita bisa kerjasamakan dengan industri-industri yang industri. ada. Oh iya, Cilegon banyak industri ya. Industri yang ada. Iya, pelatihan-pelatihan dasar kimia, pelatihan-pelatihan. Tapi ruh dasar madrasahnya nggak dihilangkan. Oke. Ada semacam ekstrakurikulernya gitu, Ya. gitu. Ada hal-hal yang bisa dia tidak dipandang oleh sebelah mata, Ya. oleh kalangan industri. Gitu, Oh, iya. gitu. Ada sih arah kepinginannya ke situ. Gitu. Berarti Pak Ketua melihat apa? Mungkin dunia industri ini melihat madrasah itu dengan sebelah mata begitu Pak Ketua ya. Dengan sebelah. Contohnya saya dulu. Gimana Pak Ketua? Begitu lulus aliyah, kan ngelamar kerja tuh. Ngelamar kerja di industri kimia yang bonafit lah. Wah, ya. Di Ciwandan. Ya. Begitu ngelamar, dipanggil, ijazahnya aliyah. Oh, ada peluangnya penempatannya ini di security, keamanan. Nah, dipanggil saya. Itu. Karena itu tadi. Ini mas suruh khotbah kan. Mungkin pikir HRD itu kan. Jadi ada security nih. Security lah saya. sekaligus bisa khotbah kayaknya ya ini kan. Wah, ini lulusan Kobong kayaknya. Jadi itu Iqbal. Ya memang. Ya kita kan nggak memaksakan. Betul. Namanya mereka kan punya SOP. Ya. Mereka misalnya jurusan ini kimia, oh ini teknik mesin. Ya kan kita nggak pernah belajar, ya mana tahu. Ya. Itu. Atau mungkin saya beralih ke tema yang lain soal pandangan Pak Ketua terhadap Cilegon. Ya, Pak Ketua sudah dari 2014 sampai 2019, 2024 sekarang berarti kan sudah 2 periode Pak Ketua ya di legislatif. Mungkin Pak Ketua, apa pandangan Pak Ketua soal Cilegon? Kemudian apa impian Pak Ketua nantinya soal Cilegon itu harus seperti apa sih selain punya karakter kota santri, kota industri begitu kan? Mungkin ada sisi lain. Pak Ketua tadi pengen ngebangun sekolah madrasah dan segala macam. Mungkin ada hal lain. Ya, di kacamata Pak Ketua seperti apa Cilegon itu gitu? Baik. Dan ini di penghujung akhir jabatan. Iya, gitu. Karena lebih kurang 40 hari lagi selesai. Kalau dikasih panjang umur gitu. Jadi gini Kang Iqbal, tentu saya punya prinsip. Saya bukan politisi yang mengenyampingkan para pendahulu-pendahulu yang sudah berbuat untuk kota Cilegon. Ya. Artinya kalau kita katakan bahasa kaidah fikihnya itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi yang baik sambil kita mencari tradisi yang lebih baik. Jadi intinya dari kaidah usul fikih tersebut, kita jangan pernah abaikan orang yang sudah berbuat. Gitu. Orang yang sudah berbuat, nah itu kita apresiasi. Tinggal bagaimana melengkapi, menambah, meningkatkan yang belum terakomodir. Jadi impian Cilegon saat ini dari 27 April 2009 sampai saat ini sudah banyak perkembangan, kemajuan yang sudah dilakukan oleh Cilegon. Cilegon mulai berdiri dengan mandirinya, banyak infrastruktur yang sudah dilakukan, dibangun, dan banyak program-program yang kewirausahaan, program-program yang sudah dijalankan, baik dari sisi UMKM, itu sudah dirasakan oleh masyarakat Cilegon. Terlepas ada pun hal-hal lain, namanya problematika itu tentu ada. Betul. Selama bumi ini masih kita injak, langit masih menjadi atap kan, itu pasti setiap orang ada masanya dan setiap generasi ada orangnya kan. Itu seakan silih berganti. Nah, jadi ada impian-impian itu yang belum terlaksana,
Ayo kita sama-sama. Itu tuh artinya membangun kota Cilegon ini tidak bisa sendiri. Ya. Banyak ada stakeholder yang lain yang harus kita ajak, yang harus kita rangkul, yang harus kita berikan tanggung jawab untuk membangun kota Cilegon ini, sehingga di masa akhir jabatan ini tentu pertama saya mohon maaf kepada masyarakat kota Cilegon, khususnya Citanggil Ciwandan yang sudah memilih saya selama 10 tahun akhir jabatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, dan kalaupun nanti ada takdir lain di tempat yang lain, bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota Cilegon. Ya. Jadi itu Kang Iqbal, yuk kita mulai dari mengelola manajemen hati, bahwa di era digitalisasi yang sangat luar biasa hari ini, kembali lagi bahwa madrasah adalah dasar pondasi bagaimana mengelola manajemen kolbu supaya akhlaknya baik, supaya orang tidak mudah menghujat, meneror dengan teknologi yang semakin pesat berkembang. Maka sebagai orang Ketimuran, apalagi Cilegon, jadi patut rasanya madrasah kita perkuat untuk menjaga akhlak. Karena pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Harus. Dan baik saja belum cukup. Ketika kita belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu Iqbal. Luar biasa Pak Ketua ini, inspirator dari, bisa dikatakan Pak Ketua ini sosok yang dulunya berada di bawah tanah, sekarang sudah berada di itu dengan segudang pengalaman yang saya rasa ini harus menjadi motivasi bagi anak-anak Cilegon, bagaimana seorang Isra Mi'raj dari, bisa dikatakan pedalaman Ciwandan sana gitu Pak Ketua ya. Ini bisa berkantor di gedung wakil rakyat yang memang punya kebermanfaatan tersendiri begitu. Satu lagi Pak Ketua, ini terakhir, mungkin Pak Ketua ini masa akhir jabatan Pak Ketua kan ya di DPRD Cilegon sebagai ketua, dan apa yang mungkin bisa dititipkan ke anggota-anggota dewan yang nantinya akan dilantik ke depan gitu, menggantikan Pak Ketua dan teman-teman di dewan di DPRD Cilegon yang lain begitu. Mungkin Pak Ketua ada ya titipan atau pesan gimana begitu Pak Ketua? Ya, jadi gini, titipannya harus dipahami apa sih tupoksi DPRD itu. Bahwa tupoksi DPRD itu, lembaga ini dibentuk oleh konstitusi, oleh negara. Bahwa tupoksinya jelas 3, controlling, budgeting, dan legislatif. Nah, ini dulu harus dipahami supaya kita bekerja itu paham dan betul. Dan DPRD itu sebagai representasi masyarakat. Kita lembaga yang dibentuk bukan untuk menghalangi program eksekutor. Oh ya. Itu aja poinnya ya. Bukan untuk menghalangi atau bukan untuk menghambat. Karena kedua lembaga ini sama-sama punya janji sama rakyat. Contohnya begini. Wali Kota Heldi Sanuji 2020 terpilih. Hasil konstitusi pesta demokrasi yang dilakukan. Apa janji dia? Contoh kecil. Oh pada saat itu KCS. Saya akan bikin KCS tuh ini. Dan ini. DPRD itu bukan untuk menghalangi KCS. Tetapi bagaimana program kamu udah janji loh sama rakyat. Saya sebagai wakil rakyat, representasi rakyat, kamu harus penuhi janji kamu. Karena itu tertuang dalam RPJMD. Itu contoh kecilnya. Harus dipahami tuh teman-teman tuh. Gitu tuh. Dan nanti apa janji kepala daerah 2024? Pada saat kontestasi janji dia apa? Nah, DPRD ini harus melihat janjinya apa nih? Janji si kepala daerah nih terhadap rakyat. Nah, tugas dia itu menepati janji kepala daerah, mengingatkan supaya menepati janjinya terhadap rakyat. Itu Kang Iqbal. Jangan salah gitu. Tidak ada oposisi di daerah itu. Kecuali DPR RI ada oposisi. Jangan salah kaprah, banyak politisi juga yang kadang-kadang sudah senior, kadang-kadang nggak memahami. Di daerah itu nggak ada oposisi. Di daerah itu ya? Nggak ada istilah oposisi itu. Kecuali itu berlaku hanya di DPR RI. Itu. Harusnya saling mendukung Pak Ketua. Harus mendukung. Tadi itu fungsinya.
gitu. Kalau dia gagal juga kita dalam controllingnya. Iya, Berarti kan mengawal ya. seperti itu. Heeh. Itu. Iya. Itu Kang Iqbal. Jadi pesan saya itulah teman-teman. Dan dari sajadah sampai haram jadah ada persoalan di DPRD itu. Karena kadang-kadang ekspektasi masyarakat melampaui kewenangan yang kita miliki. Oh, itu sering terjadi Pak Ketua. Iya, itu. Jangan salah itu bebannya, Iya. resikonya di situ. Ekspektasi masyarakat melebihi dari kewenangan yang konstitusi berikan kepada DPRD. Tuh. Iya. Jadi mudah-mudahan tetap jaga marwah institusi DPRD. Dan kita sudah lakukan survei, alhamdulillah respon masyarakat bagus, hasilnya bagus. Terkait survei tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Selama ini DPRD, dan itu mohon dijaga ke depannya. Apa yang sudah saya lakukan, yang itu ketika dianggap baik, siapapun nanti pengganti saya di DPRD, kalau memang belum baik silakan ditingkatkan. Karena al-insanu makhluk khata'an nisyan. Itu jadi intinya seperti itu. Dan saya pun ketika nanti akan selesai, saya akan rapet, saya akan apelkan seluruh sekretariat dari mulai OB dan security, layani anggota DPRD dengan baik, berikan pelayanan yang baik karena mereka melayani anggota DPRD, DPRD melayani rakyat. Gitu. Silakan dan ucapan selamat, insya Allah kalau tidak ada lingkaran tanggal 4 September mereka akan dilantik. Dan akan saya serahkan palu itu kepada pengganti saya nanti. Siap. Wah, terima kasih Pak Ketua, ini obrolan saya menginspirasi khususnya bagi saya gitu ya, dari perjalanan Pak Ketua DPRD tadi, dari mulai berangkat dari bawah kemudian sampai puncak pimpinan terakhir, dan mungkin nanti Pak Ketua ada cita-cita lain yang nantinya bakal terwujud insya Allah gitu. Mungkin sekian teman-teman obrolan kita di program podcast Ujar Legislator ini. Sampai ketemu dengan narasumber yang lain yang juga pastinya nanti menginspirasi dan bisa kita ambil pelajaran dan ide-ide dari para narasumber kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Siap.